Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di video kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang membahas salah satu bagian dari matematika bisnis, yaitu fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Yuliana sekaligus sebagai moderator. Dan dua teman saya yaitu Fatma Wulandari dan Nurul Amalia. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama mengenai fungsi biaya total yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fatma Wulandari. Kepada Fatma Wulandari, saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai fungsi biaya. Nah, fungsi biaya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya total atau total cost, yang kedua yaitu biaya tetap atau fixed cost, dan yang ketiga yaitu biaya variabel atau variable cost. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai biaya total atau total cost. Nah, biaya total ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya, yang terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Adapun rumus dari biaya total yaitu TC sama dengan FC ditambah VC, di mana FC di sini merupakan biaya tetap dan VC merupakan biaya variabel. Sebagai salah satu contohnya, diketahui biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 20.000, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100 Q. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang, dan tunjukkan persamaan serta kurva biaya totalnya. Nah, diketahui tadi FC sama dengan 20 dan VC sama dengan 100 Q serta Q sama dengan 500. Maka kita masukkan ke rumus yang mana C sama dengan FC ditambah VC. Tadi FC-nya itu 20.000 dan VC-nya yaitu 100 Q. Nah, untuk nilai Q kita masukkan 500 unit barang. Nah, maka 100 dikali 500 sama dengan 50.000. Maka persamaan yang dapat diketahui C sama dengan 20.000 ditambah 50.000. Maka dapat diketahui C sama dengan 70.000. Jadi, perusahaan harus mengeluarkan biaya total sebesar 70.000 untuk memproduksi 500 unit barang. Nah, untuk kurva dan persamaan biaya totalnya dapat kita lihat di gambar berikut. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai biaya total. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai biaya tetap dan biaya variabel yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurul Amalia. Kepada Nurul Amalia saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amalia akan membahas mengenai materi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, di mana biaya tetap ini nilainya tetap berapapun pengeluaran dari perusahaan, sifatnya itu tetap. Sedangkan variabel itu tergantung dari berapa pengeluaran atau unit barang. Nah, adapun di sini contoh soal mengenai biaya tetap. Suatu perusahaan mengeluarkan biaya tetap sebesar 100 juta. Nah, bagaimanakah biaya tetapnya dan gambarkan fungsi grafiknya. Nah, rumusnya di sini biaya tetap mengenai soal ini yaitu FC sama dengan konstanta. Nah, konstanta dari nilainya itu yaitu 100 juta. Adapun mengenai grafiknya yaitu begini. Kenapa grafiknya itu lurus begini? Karena sesuai dengan variabelnya, yaitu variabel tetap, di mana dia itu berapapun jumlah pengeluarannya itu dia tetap bersifat tetap. Adapun contoh soal dari biaya variabel yaitu suatu produk diproduksikan dengan biaya produksi sebesar 3.000 per unit. Nah, bagaimanakah fungsi biaya variabelnya dan gambarkan fungsi tersebut. Adapun di sini diketahui P-nya yaitu 3.000.
Sedangkan yang ditanyakan itu VC. Nah, rumus dari VC yaitu P dikali Q. Itu VC-nya sama dengan 3000 Q. Nah, ini gambar dari grafiknya. Kenapa grafiknya ini tidak lurus, hanya miring begini? Karena sesuai dari Q-nya, tergantung dari Q. Semakin besar nilai Q atau pengeluaran unit barang, semakin tinggi juga nilai VC-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya pembahasan mengenai fungsi penerimaan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penerimaan total. Penerimaan total adalah pendapatan yang diterima produsen dari hasil penjualan produk selama periode tertentu. Rumusnya yaitu TR sama dengan P dikali Q, yang mana TR adalah penerimaan total, P adalah harga jual per unit, dan Q adalah jumlah produk yang dijual. Nah, untuk pasar persaingan sempurna, kurva TR merupakan garis lurus naik dimulai dari titik nol berkaitan dengan asumsi bahwa pembeli dan penjual di pasar persaingan sempurna merupakan pengikut harga. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar, sementara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Penjual dan pembeli di samping menjadi pengendali kuantitas, juga sebagai price taker. Maka akan didapat kurva TR seperti yang ada di gambar di atas. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui harga jual suatu produk adalah 200 per unit. Berapa besar penerimaan bila terjual 350 unit? Nah, diketahui P atau harga jumlah produk adalah 200, Q atau jumlah produk yang dijual adalah 350. Nah, yang ditanyakan adalah penerimaan total. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu TR sama dengan P dikali Q. Kita masukkan angkanya, yaitu TR sama dengan yang mana P-nya adalah 200 dikali Q. Q-nya ini adalah 350. Nah, TR sama dengan 70.000. Jadi, total penerimaannya adalah 70.000. Nah, maka akan didapat kurva TR seperti yang ada di gambar di atas. Oke, baik. Selanjutnya yang kedua yaitu penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-rata adalah penerimaan produsen per unit barang yang dijualnya. Rumusnya yaitu AR sama dengan TR per Q, yang mana AR ini adalah harga jual per unit output, TR adalah total penerimaan, P adalah harga jual produk, dan Q adalah jumlah penjualan produk. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya, total penerimaan adalah 350.000 dan jumlah penjualan produk sebanyak 50 unit. Maka, berapa penerimaan rata-rata yang diperoleh? Nah, diketahui TR atau total penerimaan adalah 350.000. Q jumlah produk yang dijual adalah 50. Yang ditanyakan adalah AR atau penerimaan rata-ratanya. Nah, dapat kita gunakan rumus yang tadi, yaitu AR sama dengan TR per Q. Kita masukkan angkanya, AR sama dengan TR adalah 350.000, dibagi Q-nya sama dengan 50, maka AR adalah sama dengan 7.000. Maka penerimaan rata-rata yang diperoleh adalah 7.000. Selanjutnya yang ketiga yaitu penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjualan sebanyak 1 unit produk. Rumusnya yaitu MR sama dengan delta TR dibagi delta Q, atau MR sama dengan TR2 dikurang TR1 dibagi Q2 dikurang Q1. Yang mana MR adalah penerimaan marginal, delta TR adalah perubahan penerimaan total, delta Q adalah perubahan kuantiti atau jumlah penjualan produk.
Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Budi mampu menjual 12.000 unit pulpen dengan penerimaan total sebesar 30 juta. Jika pada periode sebelumnya Budi menjual 10.000 unit pulpen dengan penerimaan total 25 juta, berapa penerimaan marginal yang diterima Budi atas penjualan 12.000 pulpen? Nah, diketahui Q1 adalah 10.000, Q2 12.000, dan TR1 sama dengan 25 juta, TR2 sama dengan 30 juta. Yang ditanyakan adalah penerimaan marginal. Sebelumnya kita cari dulu delta Q. Rumusnya yaitu delta Q sama dengan Q2 dikurang Q1. Kita masukkan angkanya yaitu delta Q sama dengan Q2 adalah 12.000 dan Q1-nya adalah 10.000. Maka delta Q sama dengan 2.000. Selanjutnya yaitu mencari delta TR. Rumusnya yaitu delta TR sama dengan TR2 dikurang TR1. Kita masukkan angkanya. Delta TR sama dengan TR2 adalah 30 juta, TR1-nya 25 juta. Maka delta TR sama dengan 5 juta. Setelah mendapat delta Q dan delta TR, selanjutnya kita masukkan ke rumus penerimaan marginal, yaitu MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Kita masukkan angkanya yang telah didapat, yaitu MR sama dengan delta TR-nya 5 juta dibagi delta Q-nya yaitu 2.000. Maka MR sama dengan 2.500. Jadi penerimaan marginal yang diterima Budi atas penjualan 12.000 pulpen adalah 2.500. Baik, itulah tadi penjelasan materi mengenai fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Saya mewakili teman saya undur diri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.